Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita memeriksa atau membaca Alkitab, maka akan banyak dijumpai kata iman. Masing-masing memiliki pengertian yang berbeda dan dalam konteks yang berbeda pula. Nah Bapak Ibu, dari bacaan di dalam Alkitab tersebut yang berbicara mengenai iman, maka secara umum iman itu dapat digolongkan atau dikelompokkan menjadi 3, yaitu pertama iman keyakinan, kedua iman persetujuan pikiran, dan yang ketiga iman keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman yang bertalian dengan keyakinan atau harapan terhadap sesuatu yang bisa terjadi dan terwujud jika diyakini atau diharapkan dengan kuat. Ini banyak mukjizat yang bisa terjadi dengan iman jenis seperti ini. Alkitab dipenuhi kisah-kisah yang menunjukkan kedasatan iman jenis seperti ini. Bahkan Tuhan Yesus pun mengajarkan keyakinan seperti ini kepada mereka yang baru belajar mengenal penciptanya. Bapak Ibu, sekali lagi saya ketekankan, yang baru belajar mengenal penciptanya. Tuhan Yesus pun mengajarkan murid-muridnya untuk memiliki iman ini. Nah, kalau Bapak Ibu baca di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-28, dalam suatu kesempatan Tuhan Yesus berkata, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Perkataan Tuhan Yesus ini ditujukan kepada orang buta yang meminta supaya Tuhan mencelekkan matanya. Kekuatan iman orang buta itu mencelekkan matanya. Demikian pula kalau Bapak Ibu baca di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 21 sampai 22. Seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dengan imannya ia menjamah jubah Tuhan Yesus, seketika itu juga ia menjadi sembuh. Di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-10, Tuhan Yesus juga memuji iman seorang perwira Romawi di Kapernaum yang meyakini kuasa Tuhan Yesus. Ia percaya jika Tuhan Yesus mengucapkan sepatah kata, maka hambanya yang sakit itu akan sembuh. Sungguh luar biasa hambanya ini menjadi sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jenis iman inilah yang lebih ditekankan dan diajarkan kepada banyak orang Kristen dewasa ini secara berlebihan dan tidak proporsional. Seolah-olah dengan iman ini manusia bisa meraih apa yang diinginkannya dan dikesankan bahwa Tuhan pun bisa tidak berdaya bila berhadapan dengan umat yang memiliki iman jenis ini. Nah, dengan demikian seolah-olah Tuhan bisa diatur oleh kekuatan keyakinan dalam pikiran manusia. Bisa juga dikesankan pula bahwa Tuhan akan merasa tersanjung sehingga memenuhi keinginan manusia kalau manusia itu meyakini kuasanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi orang-orang Kristen tertentu, bila mana memiliki iman jenis ini, maka dianggapnya sebagai suatu keunggulan. Padahal Bapak Ibu, kalau kita mengamati atau mencermati kisah-kisah di atas, dan banyak kita jumpai dalam Alkitab, semua kejadian yang terjadi itu disebabkan oleh iman mereka yang ternyata belum mengenal Tuhan Yesus secara mendalam. Mereka hanya mengenal, percaya
kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa yang ajaib. Mereka berurusan dengan Tuhan hanya karena masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, bukan karena masalah keselamatan. Nah, Bapak Ibu bisa baca di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kedua, di mana pada saat Nikodemus menyatakan mengenal Tuhan dari mujizat-mujizat, maka Tuhan Yesus tidak menjawab iya, tetapi dia menjawab kalau mau mengenal Tuhan, maka harus lahir baru. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jenis iman seperti ini itu di kalangan sekuler atau psikologi biasanya disebut dengan positive thinking. Atau kalau kita lihat di dalam pengembangan pribadi, kepribadian, iman seperti ini pun diajarkan. Kekuatan yang diandalkan bukan Tuhan, tetapi kekuatan berpikir, kekuatan berkataan, alam semesta, dan berbagai kekuatan lainnya yang memiliki kekuatan. Pun di dalam lingkungan mistik, iman seperti ini juga diterapkan dengan menggunakan kekuatan ajaib. Kuasa kegelapan sebagai andalannya. Dan Bapak Ibu perlu diketahui bahwa iman jenis ini itu bukanlah iman yang menyelamatkan. Nah, Bapak Ibu kalau baca di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai 23, itu kita bisa melihat terdapat orang-orang yang berani meyakini suatu kuasa akan terjadi dan memang mujizat bisa terjadi, tetapi mereka tertolak, mereka tidak selamat. Dan hal ini Bapak Ibu menjadi peringatan bagi kita, jangan sampai ini terjadi di dalam diri kita. Amin. Tuhan memberkati.